Bismillahirrahmanirrahim. Di Bali ada tampak siring. Di Cirebon ada kebon pring. Buat para youtuber yang lagi nyuci piring, aneh dan aneh, Taufik Roman si peci miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qomarin nabiyyin wa sidrati muntal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sarkuber, youtuber, para pecinta kesucian jiwa dimanapun saja berada, sebelum kita menyaksikan video dari kami channel Rodoh Jaurul Maknun, seperti biasa kita membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, baik. Saya mau ngasih pantun lagi. Pasar Nalo, pasar Mangga 2. Beli kolak buat buka puasa. Daripada kita demo ke istana, mendingan kita ziarah kubur ke Pangeran Jayakarta. Baik. Alhamdulillah saya Taufik Roman ditemani oleh Kak Boho sebagai juru keker saya. Ikut saya kemana saya mulu nih, ngintil we terus pokoknya saya mana. Kita ada di Makbaro kuburan Pangeran Jayakarta yang cagar budaya di wilayah Jakarta Timur. Tempatnya di daerah Jatinegara Kaum. Ada apa di sini? Yuk kita akan telusuri lebih jauh. Ada apa saja, moga cukup waktunya. Ayo. Di sini ada tulisan tuh ya. Oh, jaga dan lestarikan. Sebentar, para subscriber saya kasih tahu dulu ya. Ini tempat parkir di sebelah sana. Jadi parkir mobil yang besar. Di sana jalur. Nah, kita lihat dulu. Nah, itu ya. Nah, supaya tahu bahwa akses jalan menuju Giaro ini, kalau kita arah dari Rawamangun sana terus ke sini, terus dari Pasar Klender turunnya di sebelah sini. Supaya tahu yang jelas, pintu parkirannya sangat besar, kelihatan di sebelah kanan depan Makbaro ini kuburan. Baik, ikuti saya terus. Dan kita sudah mulai masuk di sekitar komplek Makom Pangeran Jayakarta. Kita sudah disambut oleh dua gapura. Gapura pertama. Nah, ini kita lihat tuh, Gapura Makom Keramat Pangeran Jayakarta. Beliau di Jakarta ini tahun 1920. 20 tahun dia hidup di Jakarta, wafat di Jatinegara Kaum ini. Kita lihat lagi sebentar ya. Oke, nah ini parkir cukup luas. Nah, karena kebetulan lagi Ramadan, ada tuh plang selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan.
intinya kita sudah masuk di masjid ya, Masjid As-Salafiyah Jatinegara Kaum. Nah, kita sudah mulai masuk nih ke tempat makbaroh atau kuburan Pangeran Jayakarta. Kita sudah disambut oleh 2 gapura kiri kanan saya. Sebelah gapura untuk Pangeran Jakarta, sebelah sini untuk Masjid As-Salafiyah. Langsung masih Ramadan, jadi nah seperti di atas lihat ya. Oke, kita masuk. Ini jadi jangan lupa saat para subscriber, kalau kita mau baru datang menaruh sendal sepatu di sini cukup luas. Tuh, saya tunjukin dulu ya. Nih sebelah sini ya. Tuh, sebelah nggak ada penjaganya nih. Nah sebelah sininya ada tempat wudhu. Kita lihat. Nah ini ya. Nah ini. Jangan terus sampai lurus ke sana tuh, lurus, jangan takut. Jadi kalau nanti kita ke sini jangan bingung kalau di mana toiletnya nih. Nah, lurus. Atau akses yang lain. Tapi ingat ya, terbagi antara toilet wanita dan toilet laki-laki terpisah. Jadi jangan takut kalau kita jalur sini. Oke, kita akan terus dulu masuk. Permisi Pak. Alhamdulillah kita sudah masuk di aula atau ruang utama, pintu masuk menuju masjid. Ada apa saja di sini? Nah, kita lihat. Nah, ini nih, lihat nih. Sebentar. Nah, nih. Ini tunjukkan bahwa masjid ini sudah menjadi cagar budaya. Tuh, silakan dibaca tuh. Tuh. Disahkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Baik. Teman-teman, kita sudah mulai masuk ke aula. Ada apa saja di sini? Kita akan lihat sebentar. Nah, ini kita sudah masuk ya. Ini kita bisa lihat ada foto kegiatan baik di masjid ataupun kuburan. Nah, di sini ada foto salah satu zuriatnya atau turunannya itu Bapak Haji Manap. Nah, dengan para pejabat tokoh besar. Nah, ini baik. Nah, kebetulan karena Ramadan nih, jadi sudah ada persiapan takjil tuh. Waduh, cepat dah. Ayo kita masuk ya. Baik. Sebentar, ini kita sudah akan di depan pintu masuk. Beberapa subscriber, YouTuber, saya kasih tahu dulu bahwa di Pakom ini Ahmad Jayakarta diketahui bahwa kegiatan di sini kebanyakan diikuti juga oleh para pejabat. Jadi diakui nih, kalau ada ulang tahun Jakarta, para pejabat datang ke sini, ziarah dan menghormati para leluhur-leluhurnya. Dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang syuhada pejuang yang kita ketahui terkenal di Jakarta. Dan sudah terkenal sampai ke internasional ini. Nah kita akan lihat bukti. Nah, tuh kita lihat tuh. Ada bukti prasasti, batu, dan 2 tombak. Tertulis di situ ada dari seorang Pangdam Jayakarta, Majen Joko Santoso, di bulan Jakarta tanggal 24 Desember 2003. Nah, kita lihat tuh. Nah, sebelah sini, dulu kita bersama bahwa Bapak Gubernur Ali Sadikin menjadikan Pakom Terrawat ini sebagai cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang. Kita akan lihat tanda buktinya. Nah, ini coba lihat. Tuh, sudah tertulis ya. Nah, saya ulangannya sih, silakan tuh. Tuh. Jadi juga di sini buat hari ulang tahun Jakarta sering seperti itu. Nah, juga di sini sebelah kirinya ini ada seorang yang pejuang mengabadikan keluarga, yaitu Bapak R. Suprapto di Jakarta 18 September 1982. Tadi saya bilang bahwa di sini juga sudah jelas cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Tuh tertulis, lihat masih ada tulisan Belandanya tuh. Tuh lihat ya. Baik. Juga di sini ini lihat. Di sebelah kanan saya ini ada pohon kiara yang berumur kurang lebih hampir 300 sampai 500 tahun. Yang anehnya karomahnya daripada Soebul Makom ini
daun-daun ranting yang besar itu tidak sampai jatuh besar ke makom atau ke masjid. Ini salah satu kelebihan dan keunikan yang ada di tempat ini. Nah, kita juga nanti lihat karena kita di depan makom, ada makom berapa aja di sini? Intinya nih ya. Baik, para subscribers, para pecinta kesetiaan jiwa di mana pun berada. Ini kita berada di makom keramat Pangeran Jaya Jatinegara, Pangeran Jayakarta. Beliau bernama Ahmad Jakarta bin Pangeran Sunerase Jaya Wikarta atau ada yang Wijaya Rama. Beliau putra daripada Ki Bagus Angke yang menikah dengan Ratu Pembayun yang merupakan putri daripada Pangeran Hasanuddin yang juga merupakan putra daripada Pangeran Syarif Hidayatullah. Gelar beliau adalah Pangeran Jayakarta, wafat pada tahun 1040 Masehi. Saya akan coba tambah lisik, menambah khazanah cerita asal muasal beliau bisa sampai di tempat ini. Ini namanya daerah Jatinegara Kau. Jadi bahwa beliau ini menjabat sebagai wakil Kesultanan Banten di Pelabuhan. Nah, jadi karena seorang penamaan Jatinegara ini tidak lepas jauh dari penamaan beliau. Jatinegara dari dua kata, jati artinya setia, negara artinya pemerintahan. Kita artikan jadi pemerintahan yang sejati. Jadi Pangeran Ahmad Jakarta atau Pangeran Jayakarta ini sewaktu berperang melawan VOC dalam Belanda, dia sangat termasuk politisi lah, pejuang, seorang suhada yang sangat ditakuti dan pintar, kebal senjata, anti itu, sehingga membuat bingung para penjajah Belanda bagaimana mengalahkan beliau ini. Jadi ya jeleknya orang. Dia telik sandi di cerita-cerita, ternyata dia punya kelemahan, jubahnya itu kalau terkena najis, kencing atau kotoran, maka dia tidak akan sakti lagi. Akhirnya bisa tahu, begitu perangan disiramlah ibu tersebut oleh salah seorang teman terdekatnya. Disiram sehingga peperangan dia tidak kebal, tapi menghindar lari dari mulai sekarang daerah kota, Jakarta Utara ya, terus kota terus melebar. Nah, dia melemparkan jubahnya itu yang tadi sakti tadi itu ke dalam sumur sebagai sisa licik bahwa seolah-olah beliau sudah meninggal di mata Belanda, padahal dia sudah menepi dengan pengikutnya, dengan turunannya menepi jalan menuju sungai, yaitu Sungai Sodong sini. Nah, sampai ke sini. Nah, ini menjadi wilayah daripada bagian Jatinegara. Nah, disinilah tempat beliau untuk meneruskan perjuangan, dinamailah Jatinegara tahun itu sekitar tahun 16 masih tahun 16-an itu. Beliau 1620 karena di tertulis tadi wafatnya 1640. Dia di sini 1620, jadi sekitar 20 tahun meneruskan perjuangan. Nah, apa yang dia perjuangkan di antaranya itu membangun Masjid As-Salafiyah. Nanti akan saya terangkan pada sesi selanjutnya. Saya akan fokus untuk berbicara mengenai
di pendopo ini. Nah, kemudian di perjalanan tersebut dia berpesan, kalau aku wafat jangan diberitahu kepada masyarakat siapapun sepanjang Belanda masih ada. Kenapa? Ini menunjukkan beliau seorang pejuang yang ikhlas, jangan sampai mundur sampai kepada penghabisan. Dan oasis tersebut dipegang teguh oleh para keturunannya. Keturunan pertama yang siapa tuh sampai hampir 300 tahun lebih. Tidak ada yang tahu. Malah di sini masyarakat ini, jadi mereka para turun itu menjadi pernikahan silang saja antara klan. Jadi bila ini ditutup, malah dulu sampai membuang kotoran di sekitar supaya tidak diketahui bahwa sini ada makam keramat orang milik satu. Kemudian warga keturunan beliau ini bercampur dengan para warga, tetapi pendidikan dia tinggi, jadi jangan aneh, keturunan beliau ada yang menjadi camat, gubernur, bupati dan sebagainya. Terus nah ini ketahuilah bahwa di sini ada makam keramat, makam yang orang diambilkan sampai ke kita nasional. Ini diketahui pada zamannya Gubernur DKI Sumarno pada tahun 1956. Seperti itu kira-kira sejarah beliau bisa sampai ke sini. Baik, di pendopo ini yang ukuran kira-kira 10x10 terdapat 5 makom keramat yang masih dengan beliau, baik misalnya anak atau lain-lain. Kita ketahui pertama nanti ada di sini ada Pangeran Surya bin Padmanegara yang merupakan cucu daripada Pangeran Jayakantara. Dengan Pangeran Sogeri, beliau adalah putra daripada Sultan Tirtayasa, beliau adalah putra daripada Abdul Fatah Banten atau anaknya. Ini salah satu juga nanti yang membawa untuk merehab Masjid As-Salafi. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu makbaronya atau kuburannya Ratu Rofiah bin Sangyang, istri pada Manasari. Jadi saya ulang, di sini ada 5 makom. Yang pertama Pangeran Jayakarta atau Ahmad Jakarta, Pangeran Surya bin Padmanegara, Pangeran Sogeri, Ratu Rofiah bin Sangyang atau istri Pangeran Sogeri. Itu sekitar makom. Adapun di luar makom, di luar pendopo ini biasanya dihuni oleh para turunan-turunannya, tidak ada eksklusif. Baik, kita akan coba nanti menelisik lebih jauh bahwa beliau setelah wafat ini meninggalkan beberapa peninggalan. Nah, di antara satu tadi adalah Masjid As-Salafiyah. Kedua ada tasbih warna hitam. Yang ketiga tombak bernama Bring Lanang atau ini bahasa Jawa Bring Lanang atau jantan di laut, dan Bring Galih atau jantan di laut. 2 hal yaitu tasbih dan tombak ini tidak diketahui keberadaan sampai sekarang. Itu saja. Jadi kita cobakan lebih ke dalam, ada apa saja di dalam masjid ini. Semoga kita bisa dapat info-info sebagai untuk pengetahuan para zairin, dan kita sebagai penuntutnya sebagai untuk terima kasih atas jasa-jasa. Setelah ziarah ini kita masuk ke Masjid As-Salafiyah, yang dimana sebagian dari peninggalan Pangeran Jayakarta ada Masjid As-Salafiyah. Ada apa saja dalam situ kita masuk ke sana. Akan kali. Gerbang kuburan, ini gerbang masjid. Sebelum kita masuk ke gerbang masjid, kita
disambut dengan bukan kentongan, alat untuk memanggil orang sholat. Kalau dari jati itu ada kentongannya, bukan? Jadi plus duduk dari kentongan. Ingat penyelenggara orang dulu tidak ada speaker. Ornamen gas ini masih terlihat. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk di dalam ruang utama daripada Masjid As-Salafiyah Jatinegara Kaum. Masjidnya kira-kira di sini hampir 700 meter persegi. Luas bangunannya sekitar 450 meter persegi dengan daya tampung hampir 800 orang. Pengurusnya sekitar hampir 25 orang. Kita coba lihat di dalam, lebih ke dalam lagi agar supaya mengetahui. Nah, kita sudah masuk. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 4 tiang pancang atau soko guru. Kita ke atas lihat, ini berbentuk limas. Nah, saya akan memberitahu dulu bahwa tiang pancang ini terbuat dari kayu jati. Nah, lihat 4 ini. Simbolnya adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khulafaur Rasyidin. Nah, lihat ini kayu jatinya hampir berumur 400 tahun lebih. Asli loh. Dari mulai pembangunan sampai sekarang. Juga di situ ada mimbar yang dipakai buat sholat Jumat dan ada tongkat khotib yang digunakan ketika Jumatan. Dan itu asli dari mulai berdiri. Tapi saya di sini mohon maaf tidak bisa menampakkan, tidak bisa memperlihatkan kepada para sarkubar. Nah, seperti tahu bersama bahwa masjid ini mengalami perubahan, pelebaran. Nah, dan fungsi-fungsi tersebut selain untuk buat ibadah, juga tempat untuk menyusun strategi perang. Itulah. Nah, walhasil kita harus tahu masjid ini selain buat tempat ibadah pula, masjid juga digunakan untuk menyusun strategi perang. Saya akan coba tambahkan sejarahnya. Baik, pertama di sini, mohon maaf, dari regenerasi ke generasi bahwa pembangunan atau pelebaran masjid sini mengalami beberapa penambahan. Di antaranya 1, Pangeran Sogeri bin Sultan Tirtayasa mulai memugar tahun 1683 Masehi sampai 1684 Masehi. Dilanjutkan oleh Pangeran Syarif Tajul Arifin pada tahun 1203 sampai 1206 Masehi. Yang dimana kedua ini masih menggunakan kayu jati yang berumur 400 tahun. Dan terus ini aslinya semua dari kayu jati semua loh. Ya. Nah, di sebelah ini ruangan utamanya nih. Kemudian juga diperbarui lagi oleh Tubagus Arya Kasim yang merupakan keturunan ke-7 dari Pangeran Jakarta. Tuh, lihat kita ke atas. Nah, ini limas. Nanti ada bangunan aslinya. Nah, tuh, ini ya, kita lihat ya. Nah, kemudian juga baru memulai diganti batu. Nah, jadi selain kayu jati juga ada mulai penambahan batu itu pada tanggal 5 Juni 1933 mulai, dan diperlebar sampai ke belakang itu pada tanggal 7 Juni 1954. Yang semuanya ini disepakati oleh ahli waris beliau dan tidak merubah bangunan aslinya, tetap berdasar pada kayu jati. Kemudian ya tuh masih kita lihat bangunan aslinya. Kemudian pada tahun 1990 oleh Pemda DKI resmi dijadikan sebagai situs cagar budaya yang artinya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian pada tahun 2003 direhab ulang. Dan terakhir pada tahun 2015 mendapat bantuan dari Haji Prabowo Sutejo penambahan ke depan.
Beliau merupakan keturunan daripada almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto. Baik, para Sarkubers, saya sedang naik ke atas mau ke lantai 2. Ya. Baik, saya akan coba untuk melihat sisa ini bangunan asli dari Masjid As-Salafiyah yang masih terjaga. Tapi saya bingung pintunya di mana. Oh, sebelah kiri saya. Ya, kita akan melihat dari sisa bangunan asli dari Masjid As-Salafiyah dari dulu. Ya, tadi kita sudah melihat kan ruangan utama masjid. Tadi yang tadi saya bilang cungkup atau posisi atas daripada masjid yang merupakan gambar awal atau dari mulai dibangunnya masjid pada tahun 1620 tadi. Ini masih tembok berjati. Itu bentuk limas. Nah, cungkupnya itu di atas itu menunjukkan bunga Wijaya Kusuma. Gitu. Nah, kita lihat sini. Nah, pohon ini pohon hampir ratusan tahun nih dari zaman dulu. Daunnya ribuan sekali yang menutupi sekitar makam. Itu kalau kita gambar di sini. Nah, di sebelah sana ada Sungai Sodong. Tadi yang saya bilang, Sungai Sodong ini nanti terusnya jalur sampai ke Sungai Sunter. Jadi fungsi masjid di sini selain itu tempat ibadah oleh Pangeran Jayakarta digunakan juga untuk mengatur strategi melihat. Nah, itu di atasnya juga tadi ada. Tapi yang jelas ini awalnya di sini. Ini perluasan saja. Sekitar makom tadi ini dihuni oleh para turunannya, leluhur beliau. Turun dari mulai ratusan tahun. Itu sudah di atas nih. Para pemirsa, para penjara, jiwa. Kalau tadi saya sudah menunjukkan mengenai parkiran di sebelah depan makom, saya mau kasih tahu pula kalau mungkin kita mau ke sini menggunakan akses mobil, kita bisa lihat kalau dari 02 atau 35. Juga bisa dapatkan juga dari masyarakat. Kuburan Pangeran Jayakarta. Begitu, mempermudah. Jadi parkir yang masih besar di sebelah sana. Kalau jalur dari Pasar Senen di sebelah sini. Begitu bisa supaya kita mudah untuk menjaga terima kasih. Baik, para subscriber, subscribers, para pendengar jiwa di masyarakat, itu ikutan kami di video kami yang ketiga ini. Jangan lupa tonton terus dan dukung terus channel kami dengan cara subscribe, ketik tombol like, aktifkan loncengnya, juga komentar dari awal. Kalau tepat, mohon maaf. Untuk Qul muwaffiq al-Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima.